Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa adika mastata'tu abu laka binati wa abu laka jambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma ya'lam syarri ma sana'tu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ta'lim kita, marilah kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita sendiri yang hadir pada malam hari ini, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita semuanya seluruh dari Allah Subhanahu wa taala dilancarkan rezekinya, berikan kekuatan, kesehatan, kemudian diberikan hidayah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya insyaallah menuju surga. Dan kemudian Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan buat muallif buku ini, itu Al-Imam An-Nawawi Dimashqi. Mudah-mudahan pahalanya selalu mengalir kepada beliau dan kita juga bisa mendapatkan pahala dan memahami isi buku ini, dan kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Sebagaimana biasa kita selalu ada ta'lim setiap malam Senin habis maghrib ya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kajian atau ta'lim ini. Pada 2 minggu yang lalu berkaitan dengan tilawatul Quran, bahwa dalam membaca Al-Quran itu lebih afdol kita memakai mushaf Al-Quran yang kita pakai. Walaupun misalnya kita sudah hafal Al-Quran itu 30 juz ya, atau juz 30, 29 juz atau juz 29 dan seterusnya ya. Itu memang lebih diutamakan, afdol, lebih utama kalau kita memakai mushaf. Dan yang kedua, dalam membaca Al-Quran kalau tidak ada unsur riya, takut kita riya atau sum'ah dan lain-lain, itu lebih utama atau lebih afdol kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan suara kita lebih besar ya, maksudnya dengan dijaharkan suara kita ya, dibandingkan dengan suara kita bisik-bisik. Itu manfaatnya banyak, di samping juga untuk membangkitkan nisyatul qulub ya, membangkitkan hati kita, menghidupkan hati kita, dan juga manfaat buat yang lain. Karena yang lain itu kalau mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim juga dapat pahala. Kalau ada orang yang tidak senang dengan bacaan Al-Quran, itu dipertanyakan keimanannya, karena salah satu tanda-tanda orang-orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim zadatu imanuhum wa idza quri'a al-Qur'an zadatuhum imanan ya. Kalau disebutkan nama Allah ya, zikrullah,
bertambah keimanan. Wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Tapi kalau mendengarkan ayat Al-Qur'an ada yang kepanasan, itu siapa dia? Man huwa? Ini itu salah satu fungsinya kita jaharkan bacaan kita. Dan yang ketiga, kita juga dianjurkan mustahab dalam membaca Al-Qur'an itu dengan suara yang indah, ya. Tahsinul Qur'an atau tajmilu sautil Qur'an, memperindah bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kalau kita dengar, kan kita mendengarkan orang yang baca Al-Qur'an dengan bacaannya bagus, ya. Masya Allah, itu semakin kita mencintai, semakin kita tadabbur, khusyuk, khudu dalam mendengarkan dan memahami ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, ya. Sekarang kita masuk, ini berkaitan dengan dalam membaca Al-Qur'an itu kita makruh kalau kita mengatakan saya lupa ayat ini atau saya lupa surat ini. Nah, dalam hadis yukrahu ayakula nasitu ayatan kaza aw suratan kaza bal yaqulu unsituha au uskituha. Dimakruhkan kalau seseorang itu dia berkata saya telah lupa ayat Al-Qur'an ini atau surat ini. Tapi seharusnya dia mengatakan saya terlupakan dari ayat ini atau dari surat ini. Unsituha atau uskituha, saya terlupakan. Jangan kita melupakan Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an, tapi kita lalai dalam membaca Al-Qur'an dengan kita bahwa Al-Qur'an melupakan saya, terlupakan dari ayat ini, dari surat ini. Dalam rangka apa? Biar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali dengan surat itu, dengan ayat-ayat itu. Nah, dalam hadis, ya. Ra'ina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ahadukum nasitu ayatan kaza wa kaza bal huwa nusiya. Fi riwayatin sahih aidan bi sama li ahadihim ayyakula nasitu ayatan kaita wa kaita bal huwa nusiya. Dari Mas'ud, ya, dari Bukhari wa Muslim, kemudian dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW bersabda, la yaqulu ahadukum, hendaklah seorang itu tidak mengatakan nasitu ayatan kaza wa kaza, saya melupakan atau saya telah lupa surat ini atau surat itu. Bal huwa nusiya, tapi dia terlupakan atau dilupakan dari ayat ini, ya, terlupakan dari surat ini atau dari ayat ini. Fi riwayati sahihaini aidan bi samali hadihim, alangkah jeleknya seseorang itu dia berkata saya telah lupa ayat ini, tapi dia harusnya berkata nusia, ya, terlupakan, ya, ayat ini, ya. Hadis yang lain juga dari Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rawaina fi sahihima an Aisyata radhiyallahu anha anan nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u faqala. Ini dari Siti Aisyah. Kemudian Nabi SAW mendengar seseorang membaca, ya, aqra'u faqala, dan dia berkata rahimahullah, Allah merahmatinya, laqad azqarani, Allah telah mengingatkan saya ayatan, salah satu ayat, uskituha, ya, atau uskotuha, ya. Afirati saya kuntu unsituha, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada saya salah satu ayat yang terlupakan, ya, yang terlupakan, ya. Bukan saya lupa, ya, tapi yang terlupakan. Ya, saya nggak tahu itu dalam bahasa Indonesia apa ininya, ya, efeknya itu kalimat aktif dan kalimat
pasif ya, tapi ada maksud sendiri ya. Yang penting jangan kita mengatakan bukan diharamkan tapi emang makruhkan ya. Saya lupa ayat ini ya, tapi saya terlupakan dari ayat ini ya. Banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan tentang adab-adab dalam membaca Al-Qur'an ya, yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Di antaranya kita harus khusyuk, tadabbur, khudu, ikhlas, kemudian kita bersih ya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Walaupun ada tadi dari ibu-ibu, bagaimana saya Ustadz, saya dalam keadaan tidak suci atau datang bulan ya, itu tidak apa-apa dalam tetap membaca yang sudah dawamnya setiap malam, membaca sholat al-waqiah ya dengan dia menghafalnya ya, baca ayat-ayat pendek ya, ininya ya. Selanjutnya bab yang berkaitan dengan bahwa dalam membaca Al-Quran itu atau bacaan-bacaan Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama, yang afdol. Selain juga memang ada hadis afdol zik fa'alam annahu la ilaha illallah ya. Tapi juga la ilaha illallah itulah salah satu masuk dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, termasuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu kan masuk dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu juga masuk dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ya. Ilam anna qiraatul Qur'an akidul azkar kama qaddamna, bahwa dalam membaca Al-Qur'an, bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim akid. Akid itu adalah muakkad, dikuatkan, ditekankan ya, dalam hal berzikir ya, muakkad. Makanya ada dibilang adalah sunnah muakkadah. Muakkad ya, artinya yang dikuatkan ya, ditakkid ya, pakai alif ya, bukan pakai ain ya, muakkad ya, akid ya. Ini ini juga dipakai juga dalam bahasa Arab. Akid, benar, betul ya. Bahasa Inggrisnya really, kayak gitu ya, ini muakkad yang dikuatkan. Seperti sholat tahajud itu sunnah muakkad ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat yang sholat atau amalan-amalan yang mendekati adalah amalan yang wajib, sholat wajib itu sunnah muakkad. Masya Allah, itu kita langkah beruntungnya kita di antara kita dawamkan atau bangun sebelum subuh, bisa berdoa, bisa sempat berdoa, sempat sholat tahajud dan lain-lain, masya Allah. Jadi orang-orang yang bangun lebih cepat itu banyak kesempatannya, banyak hal yang dia kerjakan ya. Termasuk membaca Al-Quran adalah salah satu zikir yang ditakkidkan ya. Fayam bagil mudawamah, maka seharusnya seyogianya seseorang itu dia dawamkan ya, istiqomahkan ya, dalam hal membaca Al-Quran. Fala yukhli anha yauman wa lailatan, jangan sampai dia kosong ya, khali ya, tidak membaca Al-Quran dalam sehari semalam itu ya. Masya Allah ya, kita di antara kita yang memang sudah dawamkan walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, yang penting dia dawamkan dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, udkuruni adkurukum wala takfurun ya. Kalau engkau mengingatku, kata Allah, niscaya saya akan mengingatmu kembali. Mengingatnya bukan hanya mengingat nama saja, tapi diberikan rahmat, diberikan rizki, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya ya.
Kemudian wa yaslulahu aslul qira'a bi qira'atil ayatil qalila. Ya, hendaknya dia mencapai atau membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim itu walaupun hanya beberapa ayat ya dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dari 114 surat itu mana yang kita pilih ya? Apakah surat yang berkaitan dengan surat gempa bumi, tentang gempa bumi, surat Al-Zalzalah, surat Al-Waqiah, Al-Qari'ah ya, surat yang berkaitan dengan hari kiamat ya, hari akhirat ya. Nah, ini terlewatkan, saya lupa ingatkan, memang di sini dimakruhkan kalau kita mengatakan surat, misalkan surat sapi, kan Al-Baqarah itu kan sapi, surat sapi, tapi kita katakan surat tentang sapi ya, jangan bilang surat sapi ya. Atau surat Al-Imran, surat tentang keluarga Ali Imran ya, surat Al-An'am, apalagi surat An-Namlah ya. Jadi bukan surat langsung sebutkan, tapi surat tentang ya, gitu ininya. Jangan surat ya langsung artinya itu, tapi ada tentang sapi ya. Nah, dalam hadis dikatakan, ini ada keterangannya, fadilah-fadilah yang berkaitan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dalam sehari semalam yang kita dawamkan ya. Wa qad rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa dia membaca Al-Qur'an fi yaumin wa lailatin, dalam baik itu di siang hari atau di malam hari ya, 50 ayat ya, khamsin ayatan, 50 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka orang-orang tersebut tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai ya. Laisa minal ghafilin, bukan termasuk orang-orang yang lalai ya. Ini Masya Allah ya, orang yang membaca selalu membaca Al-Quran ya. Kemudian waman qara'a mi'at ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa dia membaca dalam sehari semalam itu 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang tunduk, orang-orang yang loyal ya. Ya, dari kata itu kunut ya. Qanitin itu artinya orang-orang yang tunduk. Kan ada nama orang itu qanita ya. Ya, itu nama-nama perempuan ya. Artinya seorang perempuan yang tunduk. Berarti tunduk itu berarti melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Apa yang digariskan oleh Allah. Artinya berada pada relnya, pada jalannya, tidak keluar dari jalan ya. Itu orang-orang yang tunduk. Lawannya apa? Khianat kan? Orang-orang yang berkhianat ya. Artinya tidak berjalan pada jalannya ya. Kemudian waman qara'a mi'atai ayatin lam yuhajahu al-Qur'anu yaumal qiyamah. Barang siapa dia membaca 200 ayat dalam sehari semalam itu, maka Al-Qur'an itu menjadi hujjah baginya pada hari kiamat. Ya. Artinya tidak banyak pertanyaan. Al-Qur'an sudah menjadi saksi. Dia orang baik. Dia menjadi penolong. Makanya kita ada doa, Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa imaman lana wa syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Al-Quran itu akan datang kepada kita. Si fulan membaca ini,
fulan dia ini akan menjadi syafi, ya, jadi penolong, ya, di hari kiamat nanti, ya. Makanya ada itu salah satu guru saya, dia lahir itu dia tidak ketemu lagi orang tuanya, bapaknya, ayahnya. Bagaimana cara dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang sudah meninggal, karena dia tidak sempat melihatnya, tidak sempat bertemu dan lain-lain. Akhirnya apa? Dia menghafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, satu buah Al-Quran sebagai hadiah untuk orang tuanya di akhirat nanti, sebagai bentuk pengkhidmatan, ya, kepada kedua orang tuanya, ya. Masya Allah, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang baca Al-Quran itu bukan hanya untuk nolong diri, tapi juga bisa memberikan pertolongan bagi yang lain, ya. Karena Al-Quran itu kan kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu bukan puisi, bukan syair-syair, bukan pantun, bukan kata-kata orasi dan lain-lain, tapi memang sangat-sangat indah sekali, ya, kita mendengarnya. Dan syair-syairnya itu, penataan katanya itu tidak bisa ditandingi oleh, ya. Makanya salah satu mukjizat Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran itu untuk apa? Untuk mengalahkan para penyair-penyair pada zamannya Rasulullah SAW, ya. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi ahlul Quran, ya. Anak-anak kita juga menjadi ahlul Quran, ya. Wa man qara'a, ya, khamsami'atin kutibalahu qintarun minal ajri, ya. Barang siapa membaca 500 dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka diberikan pahala berlimpah ganda, berlimpah-limpah dari pahala dari bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Makanya alangkah beruntungnya yang mendawamkan dirinya dalam itu malam, entah itu siang, dia sempat membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Makanya salah satu itu disebutkan dalam agar kita berjalan mulus pekerjaan kita di siang hari itu salah satunya itu memulai pekerjaan kita itu dengan kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Misalkan habis sholat subuh atau habis sholat duha dan lain-lain. Gak usah banyak-banyak, beberapa ayat saja. Itu orang-orang yang mendapatkan itu yang tetap zikir, ya. Itu Masya Allah, itu berjalan itu kayak gagah sekali jalannya itu, percaya diri. Karena apa? Karena memang kokoh secara batinnya, kokoh secara zohiriyah, ya. Batinianya diisi, zohiriyahnya juga diisi. Zohiriyahnya dia makan, ya, alhamdulillah makan secukupnya, ya, makan dengan sehat, makan sehat dan lain-lain. Juga batinnya, kolbunya juga diisi dengan hal-hal yang positif, dengan zikrullah. Itu jalannya itu Masya Allah itu kuat, ya, alhamdulillah. Kalau dia tidak berbuat salah, dia apa saja dia bisa lakukan, dan keadaannya adalah positive thinking. Karena apa? Karena selalu diliputi oleh rahmat Allah, ya, dan nikmat Allah. Karena Al-Quran ini kan kayak kita membaca Al-Quran ini langsung menyinari kalbu kita, langsung itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan cahaya dengan wasilah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya. Kemudian di ayat yang lain, di hadis yang lain, wa fi riwayatin man qara'a arba'in ayatan, barang siapa membaca 40 ayat, gini 40 ayat, badalun min khamsina, sebagai pengganti dari 50 tadi itu, ya. Wa fi riwayatin isrina, di riwayat yang lain 20 ayat. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man qara'a asyra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Jadi barang siapa membaca 40 ayat, di riwayat yang lain itu 20 ayat, di riwayat yang lain itu adalah 10 ayat, insya Allah tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Artinya orang itu orang-orang yang qanitin, orang-orang yang diberikan hidayah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa jaa fil bab ahaditsin katsiratin min fi hadza. Dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah-fadilah tersebut dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Membaca ayat Al-Qur'anul Karim itu adalah sebagai bentuk bahwa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, wa ra'ayna hadits katsiratun fi qiraati suratin fil yaumi wal lailati minha. Ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan untuk membaca dalam pada malam hari atau pada siang hari itu dengan baca surat Yasin, ya, minha suratu Yasin wa tabaraka. Apa surat tabaraka ini? Surat Al-Mulk, ya. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Atau surat Al-Waqiah, ya. Surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah, ya. Kemudian surat Ad-Dukhan. Ya, surat Ad-Dukhan apa bunyinya Pak Zainal, apa ya? Hamim, ya, apa? Ya, kita ya, surat di juz 28 kalau nggak salah itu ya, surat Ad-Dukhan, ya. Nah, ini dianjurkan, ya. Surat Al-Waqiah, ya. Surat Tabaraka, ya. Surat Yasin, ya, surat Al-Mulk, ya. Ya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtawa wajhillah ghufira lahu. Barang siapa dia membaca Yasin baik itu di malam hari ataupun di siang hari dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu, ya, maka Allah diampuni dosa-dosanya, ya. Masya Allah, ya. Wa fi riwayatin man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa dia membaca surat ad-dukhan, ya, maka dia asbaha maghfuran lahu, maka dia diampuni dosa-dosanya atau menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'a suratal waqiah. Ini man qara'a suratal waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatan, ya. Barang siapa dia membaca surat Al-Waqiah dalam setiap malam, maka dia tidak dikenakan baginya atau tidak ditimpa baginya suatu kefakiran atau kemiskinan, ya. Artinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebutuhan sehari-hari. Artinya kita yang sampai sekarang itu definisi kemiskinan itu apa, ya. Makanya dalam hadis itu kalau kita masih bisa makan hari ini dan kita nggak tahu apa yang kita makan besok, itu kita digolongkan sebagai orang-orang yang kaya, ya. Dan sekarang kita masih bisa makan, besok masih bisa kita prediksi kita mau makan apa. Dan apalagi Pak Widodo hari ini ngopinya di mana, besok ngopinya di mana, di Gunung Sindur, habis dari Gunung Sindur di Pamijahan, habis dari Pamijahan di Citorek, ya, jauh-jauh itu, masya Allah. Apalagi Pak Zainal ngopinya sampai di Ternate, ya, atau di Manado, masya Allah itu, ya. Masya Allah, itu paling kaya. Paling kaya. Terus apa yang kita inginkan definisi kemiskinan atau definisi kaya itu? Insya Allah Allah mencukupkan kita. Apalagi kita
tidurnya kita tidak dikena air, hujan dan lain-lain semuanya ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Kemudian wa an Jabir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu kull lailatin hatta yaqra'u alif lam mim tanzilul kitab rabbil alamin. Ini surah Sajadah ya. Yes. Surat Jumat hari Jumat subuh. Kalau di daerah saya Seluruh Sulawesi. hampir seluruh Sulawesi ya. Ini kalau saya sendiri mungkin saya nggak ada saksi, tapi ini sudah Masuk Kalimantan juga. Masya Allah ya. Itu di Jawa jarang. Ya. Itu setiap subuh hari Jumat itu selalu imamnya itu membaca surat Sajadah ya. Kata orang sana ayat panjang. Padahal masih banyak ayat yang panjang, tapi kenapa itu adalah dibilang ayat yang panjang ya. Surat Sajadah. Makanya kalau saya pulang ke rumah itu di kapal itu sudah murojaah itu surat Sajadah itu, karena pas hari Jumat subuh itu ya membaca itu disambung dengan surat Al-Insan ya. Itu ininya. Nah ini Rasulullah SAW itu tidak tidur ya setelah malam itu kecuali setelah membaca surat Sajadah itu, kemudian surat Tabaraka, surat Al-Mulk ya. Masya Allah ya. Kemudian ayat terakhir ya, hadis terakhir ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi lailatin iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini surat Al-Zalzalah. Surat gempa bumi, tentang gempa bumi ya. Ini kan sesuai dengan bunyinya emang. Goncangan ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu goncangan, surat tentang goncangan ya. Nah ini barang siapa membaca ini pada malam hari, kanat lahu kaidli nisfil Quran. Ini sama dengan dia, maksudnya pahalanya itu adalah seperti membaca nisful Quran, setengah dari Al-Quran. Oman qara'a qul ya ayyuhal kafirun kanat lahu kaidli rubil Quran. Barang siapa yang membaca surah Al-Kafirun, dia seperti pahalanya itu seperti membaca 1/4 dari Al-Quran. Wa man qara'a qul huwallahu ahad kana lahu ka'idli thulusil Quran. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas seperti posisinya itu atau ka'idli, pahalanya itu seperti membaca 1/3 dari Al-Quran. Wa fi riwayatin man qara'a ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi, wa awwalu hamim, ini wa awwalu hamim, mungkin di surat Ad-Dukhan, coba dicek lagi. Wa awwalu hamim usima dzalikal yaum min kulli su'in, maka dia dihindarkan pada malam hari itu dari kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan-kejahatan orang lain, jin dan lain-lain ya. Tadinya ada orang yang menjahati kita, karena kita membaca ini langsung terpental ya. Ada tamimnya kita, atau ada aja gangguan-gangguan orang itu ya kan, entah itu ban motornya bocor atau tidak, ini ya kan, seperti pasukan gajah ya kan, gajahnya tidak mau jalan ya kan, ininya ya, untuk menghancurkan Ka'bah itu ya. Min kulli su'in ya. Wal hadis bin zakarna kasiratun wa qad usirna ilal maqasid wallahu alam bissawab walhamdulillah walahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal isma Allahu alam bissawab. Dan kita mendapatkan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bissawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.